Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Pada keesokan harinya, dia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduh mereka pada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Dia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Engkau telah setia kepada kehendak Bapa. Engkau harus menghadapi hukuman mati. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Tuhan kasihanilah kami. yang telah datang dan jangan masukkan dalam dalam cobaan, tapi bebaskan dari yang jahat. Salam Maria. Perhatian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar ke balai pengadilan untuk disalib. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekarang dan waktu kami mati kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Perjalanan Yesus menuju Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak darah keluar dari luka-lukanya, badan lelah, penat, dan lemah. Sebab beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh, melainkan juga dosa-dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria yang di depan, suruh agak pelan biar nggak ngikut yang Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Pemberhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sesaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sesara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus
Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para peserta serjadu menangkap seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas palungnya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus. Karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa ia tidak layak bagiku. Jadi bagi orang Kristen, salib sungguh tak terelakkan. Salib adalah beban yang harus kita pikul. Namun kita akan mampu memikul beban berat itu kalau kita saling membantu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, maka kamu memenuhi hukum Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah putri ini sekarang waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santa Yosef. Perhentian ke-6. Wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebusnya. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Semarak dan ketampanan wajahnya terasa sirna. Tepatlah gambaran Yesaya. Banyak orang seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Orang yang bersimpati pada Yesus, yakni Veronica. Ia maju mendekati Yesus lalu mengusap wajahnya. Dengan tindakan yang sederhana, Veronica telah menolong orang yang menderita, menghibur orang yang berduka. Ia memberi contoh kepada kita mengamalkan amanat salah seorang Rasul Yesus. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang dan Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. sekarang dan selama-lamanya. Perhentian yang ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak bertambah segar. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh. Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan sabar dan teguh hati ia bangun.
diangkatnya kembali salib berat itu, ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya ini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Marilah kita berdoa. Kami mampukan dari kelemahan-kelemahan kami. Semoga kami mampu memperbaiki diri dan berani bangkit dari dosa-dosa kami, seperti Engkau bangkit kembali. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur menuju Golgota. Banyak orang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kita sering tidak punya waktu dan hati untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri penderitaan kita lah yang paling berat. Dan orang lainlah penyebab penderitaan kita. Kita sendiri susah, karena mungkin harus menghibur orang lain. Beginilah kita sering membela diri. Yesus memberi teladan supaya kita menghibur orang lain, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tapi lebih dari itu, kita perlu menangisi diri sendiri. Kita perlu bertobat dan mengajak orang lain untuk bertobat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami akan dosa kami, memenuhi amanat-Mu. Semoga kami berani meratapi dosa-dosa kami. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang dan sepanjang zaman. Amin. terpujilah nama Bunda Maria, nama Yesus dan Bunda Maria serta Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas. Jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berlaganya. Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa lah yang memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh dan bangun lagi, Yesus mengajak kita untuk tidak putus asa. Kalau kita jatuh ke dalam dosa, kita bangun lagi.
Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yusuf. Sekarang dan selama-lamanya. Perhatian ke-10. Pakaian Yesus ditinggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sesampai di puncak Golgota, para prajurit menangkal pakaian Yesus dengan paksa. Mereka mengambil pakaian Yesus, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit dan 1 bagian. Demikian juga jubahnya mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas sampai ke bawah, hanya 1 tenunan. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potongan, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Maka genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Bagaimanakah sikap kita terhadapnya? Sudahkah seperti yang dikatakan Yesus pada hari penghakiman? Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dengan dihinakan di salib, Engkau telah memulihkan Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah Perhentian yang ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sampailah mereka di tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Para pedaging memberikan anggur bercampur mur kepada Yesus, tetapi Yesus menolaknya. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambirilah kami kekuatan untuk menyalibkan dosa-dosa kami,
agar kami kelak memberikan dan boleh menikmati kebahagiaan bersama Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, Santa Maria, Bunda Allah, Salam Maria, berahmat. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Yesus mati di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Dan dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Ketika hari sudah kira-kira pukul 12, Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Marilah. Tuhan Yesus Kristus, Melalui wafatmu di salib, Engkau telah menyelamatkan kami. semoga kami yang telah mengenal misteri salib dan mengamalkannya di dunia ini, kelak boleh menikmati buah-buah penebusan dalam kerajaan surga bersama Engkau, Tuhan kami, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yesus. Sekarang dan selama-lamanya. Kesaksian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Kata Yesus, berdirilah Maria ibunya, saudara ibunya Maria ibu Kleopas, dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus, dan segera keluarlah darah serta air. Hari mulai malam, maka Yusuf dari Arimatea yang telah menjadi murid Yesus memberanikan diri menghadap Pilatus untuk meminta jenazah Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Setelah mendengar keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf. Kemudian Yusuf menurunkan jenazah Yesus. Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakan Yesus. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria memang pantas menjadi teladan bagi setiap orang beriman. Ketika Yesus menderita, dia tetap setia berada di sampingnya.
rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Dan selama-lamanya. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Kepada dari sucimu, Allah menebusnya. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan memburatinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan, ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan mayat Yesus di situ. Kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, supaya sama seperti Kristus dibangkitkan dari demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah kita berdoa. Telah turun ke bumi dan telah naik ke surga dengan mulia. Semoga kami yang telah dikuburkan bersama Engkau dalam pembaptisan boleh bangkit pula bersama Engkau untuk hidup abadi. Tetaplah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanlah kami orang dosa ini. Bapa kami yang ada di surga, muliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dimakamkan masuk alam kematian sampai bangkit mulia. Saudara-saudari yang terkasih, walaupun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Saudara-saudari sekasih, pada hari ini kita telah menyelesaikan jalan salib kita. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah ini kita akan doa secara pribadi di depan Tuhan Maria. Waktunya sampai jam 10. Ya, masih ada waktu.
lihat bawah. Pegangan Pak Marta. Hai hai. Hai hai. Cuma pula tak. Yang masih pegang teks dikumpulkan kepada Ibu Manula. Sudah saya kasihkan ya. Katanya nggak bisa no foto-fotonya. Di sini. Kok di sebelah kiri kok ada duduk?